Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Fatihah Azahra dengan NIM 2243140 dari program studi S1 Teknik Informatika kelas E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang berjudul Kejahatan Cyber Penipuan Online Berbasis Social Engineering melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, dan X atau Twitter. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana pelaku memanfaatkan manipulasi psikologis untuk menipu korban, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi dan transaksi digital. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga diikuti dengan meningkatnya kasus kejahatan cyber. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi saat ini adalah social engineering. Berbeda dengan peretasan yang menyerang sistem komputer, social engineering justru memanfaatkan kelemahan manusia, seperti rasa percaya, rasa panik, rasa penasaran, ataupun keinginan memperoleh keuntungan yang dengan cepat. Modus yang sering ditemukan adalah pengiriman file APK palsu, tautan phishing, hingga penawaran pekerja paruh waktu melalui aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, Telegram, maupun media sosial X. Nah, akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga kehilangan data pribadi dan mengalami trauma psikologis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner Google Form kepada 14 responden yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pekerja, dan ibu rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan dari jurnal ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan berita nasional. Tahapan penelitian ini dimulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan statistik deskriptif, hingga analisis dan penyusunan laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan kasus menggunakan pendekatan 5W di plus 1H. Yang pertama, what? Kasus yang dibahas adalah penipuan online berbasis social engineering dengan berbagai modus seperti file APK palsu, phishing, dan investasi bodong. Lalu yang kedua adalah who. Korbannya berasal dari kalangan mulai dari mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum. Lalu yang ketiga adalah where. Penipuan banyak terjadi melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, dan media sosial X atau Twitter. Lalu when. Kapan? Kapan berdasarkan berbagai sumber, modus ini marak terjadi sejak akhir tahun 2022 hingga tahun 2025 dan masih terus berkembang. Lalu, why? Penyebab utamanya adalah rendahnya literasi digital, tingginya rasa percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan instansi resmi, serta manipulatif psikologis berupa ancaman maupun iming-iming hadiah. Nah, sedangkan how? Pelaku membuat identitas palsu, menghubungi korban secara pribadi, lalu membangun rasa percaya atau kepanikan, kemudian meminta korban mengunduh aplikasi, membuka tautan, ataupun mentransfer sejumlah uang. Lalu, berdasarkan hasil survei terhadap responden, diperoleh beberapa temuan penting. Di sini, sebanyak 92,9% responden pernah menerima pesan penipuan melalui media digital. Kemudian, sekitar 21,4% responden mengaku pernah menjadi korban secara langsung. Sedangkan 50% responden memiliki keluarga atau teman yang pernah menjadi korban. Nah, modus yang paling banyak ditemui adalah phishing dan undian palsu. Sedangkan media penyebaran yang paling sering digunakan adalah SMS dan WhatsApp. Dampak yang paling banyak dialami adalah kehilangan uang, disusul kecemasan psikologis, dan kebocoran data pribadi. Nah, namun, menariknya,
Sebanyak 78,6% responden mengaku menjadi lebih waspada setelah mengetahui atau mengalami kasus penipuan tersebut. Nah, walaupun kasus ini merugikan masyarakat, terdapat beberapa dampak positif yang menjadi pembelajaran. Yang pertama, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap pesan dari nomor yang tidak dikenal. Lalu yang kedua, muncul kebiasaan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan data pribadi ataupun melakukan transaksi. Lalu yang ketiga, meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya literasi digital sebagai bentuk perlindungan diri. Selain itu, semakin banyak yang mulai menggunakan autentifikasi dua faktor atau 2FA sebagai pemahaman tambahan sebagai pemahaman tambahan pada akun digital mereka. Di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar. Nah, kerugian utamanya adalah kehilangan uang akibat transfer kepada pelaku ataupun pencurian melalui aplikasi berbahaya. Selain itu, korban juga mengalami kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk penipuan lanjutan maupun pinjaman online ilegal. Tidak sedikit korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan digital. Bahkan beberapa kasus, akun media sosial maupun rekening korban berhasil diambil alih oleh pelaku sehingga identitas digital korban ikut disalahgunakan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, masyarakat perlu mengaktifkan literasi digital dan mengaktifkan autentifikasi dua faktor pada akun penting atau pada semua akun. Lalu yang kedua, jangan pernah mengunduh file APK ataupun membuka tautan yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Lalu yang ketiga, jangan memberikan kode OTP, PIN, maupun password kepada siapapun karena pihak resmi tidak pernah meminta informasi yang tersebut. Karena pihak resmi tidak pernah meminta informasi tersebut. Lalu yang terakhir, selalu melakukan verifikasi kepada pihak resmi sebelum melakukan transaksi serta mendukung upaya operator telekomunikasi dalam memperketat penyaringan spam dan pesan penipuan. Kemudian slide ini memperlihatkan beberapa contoh modus penipuan yang banyak ditemukan di masyarakat. Contohnya adalah file APK berkedok paket dari kurir, penawaran pekerja paruh waktu melalui Telegram, undian palsu yang mengatasnamakan bank, serta undian digital berbentuk file APK. Walaupun terlihat berbeda, seluruh modus tersebut memiliki pola yang sama, yaitu memanfaatkan rasa percaya, rasa penasaran, atau kebutuhan ekonomi korban, sehingga korban melakukan tindakan yang diinginkan pelaku. Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, saya juga membuat poster yang berisi informasi mengenai pengertian social engineering, contoh modus penipuan, dampak yang ditimbulkan, serta 5 langkah aman untuk menghindari menjadi korban. Poster ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima pesan atau tautan dari sumber yang tidak dikenal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa social engineering merupakan ancaman ter- sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa social engineering merupakan ancaman serius yang lebih banyak menyerang kelemahan manusia dibandingkan kelemahan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat, serta penerapan keamanan digital menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan cyber. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.